Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa bihi ajmain. Para pemirsa channel Amil dan Official, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk terus bersama-sama semangat dalam kegiatan-kegiatan Anda menghafalkan Al-Quran. Hari ini, insya Allah kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengukur target dan juga perencanaan kita. Karena bagaimanapun seorang penghafal Al-Quran itu dia harus punya target dan juga perencanaan yang jelas. Karena dengan kita memiliki perencanaan yang jelas, kita akan mendapatkan hasil yang jelas juga. Makanya di sini penting hari ini kita akan belajar gimana seorang penghafal Al-Quran itu dia mampu punya rencana yang jelas. Ya, baik. Kita kenali dulu apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan mengenal praktek totalitas menghafalkan Al-Quran dengan rencana yang terukur dan tercapai juga maksimal. Pertama, kita akan mengenal cara menghitung target menghafal. Bagaimana kita bisa mampu melihat target-target kita dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian, kita juga akan pelajari bagaimana punishment dan hadiah dalam pemenuhan target menghafal. Kemudian juga kita akan belajar prinsip lakukan sekarang jika luang dalam kegiatan menghafal. Kemudian fastabiqul khairat, menghafalkan Al-Quran, ulumul himmah dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita akan simpulkan dan juga kita akan tutup. Baik, kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, para pemirsa, kita akan kenali dulu bagaimana seorang penghafal Al-Quran ini mengenal targetnya. Dan ternyatanya luar biasanya. Kita bisa menghitung kalau kita setiap hari itu setoran satu ayat, berapa tahunkah kita akan selesai hafal 30 juz. Di sini kita sudah sediakan tabel. Yang pertama, kalau seorang penghafal Al-Quran ini dalam satu harinya setoran satu ayat, ternyata dia akan nanti hafal dalam 17,5 tahun. 17 tahun dia bisa hafal, 17 tahun 5 bulan. Bahkan kalau ada seorang penghafal Al-Quran itu satu harinya dia 2 ayat saja, dia bisa hafal dalam kurun waktu 9 tahun. Atau bahkan 4 ayat dalam satu harinya dia bisa hafal 4,5 tahun. Atau dia targetkan setengah halaman setiap hari, dia bisa hafal 3,5 tahun. Satu halaman, 1 tahun 8 bulan, 1 lembar 10 bulan, 1,5 lembar 7,5 bulan, 2 lembar 5 bulan, dan 4 lembar 2,5 bulan. Dan kita sebagai seorang penghafal Al-Quran, kita harus pilih sehari ini berapa target kita. Kadang-kadang kan seorang penghafal Al-Quran dia menghafal-hafal saja tanpa dia tahu berapa target yang harus dia konsistensikan dalam hari-harinya itu sehingga dia dapat hafalannya. Padahal ketika dia bisa mendapatkan target yang konsisten, dia bisa ukur berapakah waktu yang saya sudah sediakan sehingga target saya ini dapat dan bisa konsisten dalam hal tersebut. Akhirnya nanti dia bisa selesai hafalannya. Tapi kenapa kejadiannya ada seorang penghafal Al-Quran yang dia nggak selesai-selesai ngafalnya? Karena memang dia belum menentukan target setiap harinya. Jadi Anda sebagai seorang penghafal Al-Quran itu harus menentukan target Anda. Gimana target Anda dalam kegiatan menghafal? Makanya ada 5 hal yang harus fix ketika kita menghafal Al-Quran. Dalam keadaan yang fix, dalam keadaan yang luar biasa, harus benar-benar pas ketika Anda menghafal Al-Quran. Yang pertama, target Anda harus fix dulu. Pilih takhtar masyita gitu ya. Anda pilih mau yang mana? Mau 1 hari 1 ayat kah? 1 hari 2 ayat kah? Atau Anda sehari 4 lembar? Pilih sesuai dengan waktu yang sudah Anda sediakan dalam kegiatan Anda menghafalkan Al-Quran. Jadi yang pertama kali kita harus fixkan apa? Yaitu memilih setoran wajib setiap hari dan wajib
Dipilih. Pencapaian targetnya ini wajib dipilih. Berapakah target Anda setiap hari menyetorkan hafalan? Jadi yang pertama kali Anda harus fikskan itu target Anda menghafal. Saya penghafal Al-Quran, satu hari saya hafal berapa? Gitu ya. Jadi yang pertama kali Anda harus tentukan target Anda harus fix. Yang kedua, waktu Anda harus fix. Waktu fix ini adalah waktu kepastian menghafal yang diyakini 100% wajib hafal. Jadi Anda sudah menentukan target, tentuin waktunya. Kapan waktu Anda menghafal yang Anda yakini dari waktu tersebut Anda bisa fix hafal. 100% Anda yakin bahwa di waktu tersebut Anda bisa hafal sesuai dengan target Anda. Wajib hafal di waktu tersebut. Dan di waktu tersebut penghafal wajib menghafal targetnya tadi. Jadi bukan hanya Anda itu menentukan target Anda aja gitu. Tapi Anda juga harus tentukan waktu Anda itu gimana. Dan ketika Anda sudah sediakan waktu, hafalin. Yang pertama target Anda fix. Yang kedua waktu Anda fix. Yang terakhir hafalnya juga harus fix. Bukan hanya Anda tentukan target juga waktunya sudah disediakan. Tapi Anda nggak hafal-hafal. Jadi hafalnya harus fix. Kalau waktu ini belum hafal, ada waktu yang disediain lagi. Pokoknya sampai hafal. Usaha sempurna sampai hafal, sampai fix hafal. Jika belum hafal, ada punishment. Jika hafal, akan ada rewards. Jadi nanti setelahnya kita akan pelajari itu. Kalau seorang penghafal Al-Quran ini, dia hafal, dia harus bisa diberikan rewards. Hargai diri kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ketika kita tidak mencapai target kita berikan punishment kepada diri kita. Bukan punishment yang menyiksa diri, tapi punishment yang menjadikan Anda besoknya harus hafal. Begitu. Jadi tentukan target Anda, waktu fix Anda, hafalnya juga harus fix. Harus dapat gitu ya. Lalu yang keempat juga murojaahnya harus fix. Jadi ketika sudah hafal, gimana caranya hafalan tadi ini dapat bertahan ada dalam genggaman Anda. Ya, makanya hafalan itu adalah milikku. Tetapkan diri kita ini, hafalan saya adalah milik saya. Harus aku jaga hingga akhir hayat saya. Jika terlupa, murojaah selalu. Sudah targetnya oke, fix. Waktunya juga fix. Hafalnya juga fix. Murojaahnya juga harus fix. Begitu ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah dia harus bisa konsisten, istiqomah. Hafalnya konsisten, murojaahnya juga bisa konsisten. Harus menghafal, harus dapat setiap hari, harus setoran, harus murojaah. Kita ada perasaan dalam diri kita itu, perasaan kurang, rasanya kurang hafalanku. Jadi rasanya itu ada dalam kekurangan kita. Kalau saya belum setoran, itu rasanya kurang. Dan sudah menjadi sebuah kebutuhan buat diri kita. Jadi yang pertama, dalam diri kita ini harus ada apa? Harus ada target yang fix, waktu yang fix, hafalnya juga harus fix, murojaahnya fix, dan konsistennya juga harus fix. Makanya pandang. Setiap daripada sesuatu yang kita hafalkan ini dalam Al-Quran bukan menjadi beban, tetapi menjadi investasi buat kita. Ya, makanya kalau kita sedang menghafal Al-Quran itu kan ada 3 investasi yang luar biasa besar ya. Dalam kajian investasi Qurra, pembaca Al-Quran dan manajemen data, pengukuran waktu investasi dalam menghafal Al-Quran, ada yang pertama namanya investasi secara ziyadah. Jadi ketika Anda investasi menghafalkan Al-Quran, Anda investasi dalam ziyadah Anda, dalam kapasitas hafalan Anda. Waktu yang sudah wajib digunakan untuk menghafal, investasi waktu disesuaikan dengan kecepatan menghafal Al-Quran. Jadi waktu yang sudah disediakan ini disesuaikan dengan kecepatan menghafal Anda berapa. Yang kemarin kita sudah pelajari ya, bagaimana kita mengukur kecepatan menghafal dalam mengukur panca indera kita begitu. Setelah sebelumnya Anda memilih target pencapaian dalam menghafal per hari. Jadi ketika Anda sudah memilih target, kecepatan sudah diukur, mulai hafalkan.
Investasi, pandang itu sebagai investasi dalam menghafal pedoman hidup kita, begitu ya. Jadi yang pertama, sadari bahwa kegiatan menghafal Al-Quran itu merupakan investasi bagi kita, begitu. Yang kedua adalah investasi secara murojaah, mengulang hafalan. Waktu yang sudah wajib digunakan untuk murojaah dengan menyesuaikan ketahanan hafalan Al-Quran yang dimiliki dan memiliki target hafalan sehafal Al-Fatihah. Jadi investasi ziyadah tadi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan satu hari itu sesuai dengan target kita. Investasi murojaah adalah bagaimana hafalan kita ini bisa sekuat sehafal Al-Fatihah. Makanya posisikan hafalan itu bukan hanya di kegiatan-kegiatan sadar kita, tapi bisa masuk ke bawah sadar kita. Yang kemarin kita pelajari juga sudah ya, bagaimana kita bisa mengukur di tingkatan sadar dan tingkatan bawah sadar. Ya, jadi investasi ziyadah, investasi murojaah, dan yang terakhir investasi tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kesadaran akan selalu ingin memperbaiki bacaan, jadi kita harus ada. Kalau hafalan kita selama ini sudah oke depan guru kita, kita cari syekh, kita koreksi lagi. Supaya tahsin kita itu bisa lebih benar. Kalau bisa syekhnya yang dapat sanad. Jadi ketika kita punya hal-hal demikian itu, investasi yang luar biasa dari sisi ziyadah, murojaah, dan juga tahsin, kita akan mendapatkan perubahan-perubahan yang besar. Baik, bismillah. Baik. Kita lanjutkan. Mendapatkan sanad keilmuan. Target pembentukan makhraj dalam membaca Al-Quran bersama masyaikh. Nah gitu. Kita harus ada target itu juga. Bukan hanya kita investasi secara ziyadah dan murojaah aja. Tetapi kita juga investasi dari sisi perbaikan tajwid kita. Baik. Selanjutnya. Nah ini penting ya. Kita harus bisa belajar bagaimana kita memberikan punishment kepada diri kita. Ketika kita mencapai target, kita berikan reward. Tapi ketika kita tidak mencapai target, kita berikan punishment. Punishment tak tercapai target menghafal. Punishment yang diberikan tidak menyiksa diri sendiri, akan tetapi membuat besok tidak meninggalkannya. Contoh, kalau yang di pesantren misalkan, saya akan berikan punishment kepada diri saya. Ketika saya tidak menghafal satu halaman, saya tidak boleh jajan di kantin misalkan. Itu kalau di pesantren. Ataupun yang kuliah misalkan. Bagaimana caranya Anda itu bisa memberikan punishment yang tidak menyiksa sendiri, tapi buat Anda kapok gitu. Buat Anda kapok gak ngelakuin lagi. Target Anda yang hari ini tidak tercapai, besoknya Anda tercapai karena Anda berikan punishment itu. Anda bisa memberikan punishment kepada diri Anda sendiri jika tidak tercapai target harian Anda. Kita ini kan targetnya pengen selesai. Sesuai target yang kita sudah lihat tadi di awal. Nah, ketika kita pengen capai, kita harus siap. Oke loh, setiap hari harus jalan. Setiap hari harus dapat hafalan target harian kita itu. Jadi ketika kita nggak dapat targetnya, ya berikan punishment kepada diri kita ini. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk supaya diri kita ini bisa berubah. Itu aja kok. Itu loh. Yang ketiga adalah punishment memberikan efek. Harus menghafal setiap hari dan pantang tidak menghafal. Jadi ketika kita sudah memberikan ya punishment untuk memberikan efek bahwa kita ini dalam prinsip harus menghafal, tidak pantang menyerah. Pokoknya harus hafal. Pantang tidak hafal, harus hafal. Nah, jika sudah berusaha, maksimalkan usahanya sampai dapat hafalannya. Jadi kalau kita berusaha, insya Allah kita diberikan. Kita berusaha betul-betul menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah nanti kita akan diberikan. Tapi ketika usaha kita belum baik, usaha kita belum maksimal, bagaimana kita akan diberikan? Berikan punishment itu. Karena kita ini mau sukses. Ya, paksa diri kita ini untuk berubah. Begitu ya. Dan ketika Anda mendapatkan itu, mendapatkan target Anda sesuai, berikan apresiasi kepada diri Anda yang sudah berusaha. Berikan apresiasi yang tinggi kepada dirimu jika tercapai target dalam menghafal. Contoh, Anda hari ini sebulan ini dapat 1 juz.
Berikan kepada diri Anda hadiah-hadiah. Ya, bahkan Anda hafal 30 juz, Anda bisa berikan diri Anda apa yang Anda sukai. iPhone 15 misalkan begitu ya. Anda berikan itu. Dan hal tersebut menjadi cermin bahwa di dalam diri kita ini kita hargai. Disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Diri kita ini ketika kita mau berubah, kita harus melihat. Yughayyir, ubah diri kita. Dengan cara apa? Berikan dia apresiasi, hadiah. Supaya diri kita ini semangat. Kita berikan kepada diri kita yang nanti di akhirat ini akan berbicara. Hadiah, reward. Ya, agar apa? Agar dia semangat. Ini adalah cara kita menghargai diri kita sendiri. Dan ketika kita menghargai diri kita sendiri, keluar juga kita akan menghargai orang lain. Gitu ya. Dia sudah berusaha maksimal, berikan hadiah. Hargai sebagaimana ia menghargai targetmu. Dia yang sudah berusaha, dia yang sudah maksimal, hargai dia. Hargai potensi dia yang sudah berusaha luar biasa. Berikan kesyukuran kita yang tertinggi kepada diri kita. Wa man syakara wa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang berterima kasih, bersyukur, maka dia itu sejatinya bersyukur kepada diri dia sendiri. Ini makanya penting. Jika target Anda tinggi dan dirimu mencapainya, artinya diri kamu itu layak diberikan hadiah. Dalam kegiatan Anda menghafalkan Al-Quran. Jadi berikan kepada diri Anda itu apresiasi bahwa Anda bisa berhasil sesuai dengan yang sudah Anda tentukan. Jadi ketika Anda sebagai seorang penghafal Al-Quran, ketika tidak tercapai, berikan punishment. Ketika Anda tercapai, berikan hadiah kepada diri Anda. Makanya, ya, ketika kita menghafalkan Al-Quran, pastikan bahwa kita mencapai target. Caranya gimana? Caranya ada prinsip yang luar biasa. Lakukan sekarang jika luang. Prinsip ini adalah prinsip keep remembering concept. Ya, konsep ini menjadikan jika ada waktu luang dalam kita, ya, waktu hafalan, ya, kita maksimalkan itu. Konsep ini dipraktekkan dan menjadi prinsip. Maka dimanapun waktu luang, disitulah kita baca Al-Quran. Jadi ketika sholat ada waktu luang, buka Al-Quran. Ketika ada waktu luang, kita bisa jadikan itu kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita bisa terisi aktivitasnya. Jadi kita sediakan waktu luang kita ini. Kalau ada waktu luang, kita jadikan itulah waktu kita membaca Al-Quran. Itulah waktu kita menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika waktu luang, buka. Ketika waktu luang, buka. Begitu. Dan ini prinsip yang luar biasa bagus. Ketika dia sudah menerapkan punishment, juga dia sudah menerapkan reward, dia akan ingat itu. Akhirnya dia kalau ada waktu luang, dia tetap buka Al-Quran. Nah, inilah prinsip yang harus ada tanam di diri kita. Bahwa kalau ada waktu luang, kita isi dengan kegiatan-kegiatan menghafalkan Al-Quran. Makanya penting, kita ini berjuang bukan hanya sendiri, tapi ajak juga orang lain. Namanya berfastabiqul khairat dalam menghafalkan Al-Quran. Karena kalau kita sendiri nggak ada temannya, kadang-kadang kita itu futur. Semangat kita itu menurun. Makanya buat lingkungan-lingkungan saling berlomba-lomba dalam kegiatan menghafalkan Al-Quran. Ya, lingkungan keluarga bisa menjadi perlombaan dalam menghafal Al-Quran. Anda bisa buat keluarga-keluarga Anda ini yang di rumah, buat target. Anak-anak, ya, keluarga, Umi dan Abi, buat targetnya. Saya bulan ini target tercapai. Anak saya tercapai. Buat target itu, jadikan di lingkungan keluarga kita ini perlombaan. Semangat semuanya menghafal Al-Quran. Bagaimana keluarga ini mampu berkomunikasi ahlul Quran. Jadi komunikasinya, kamu sudah hafal berapa nak? Oh, saya sudah hafal 10 juz Bi. Ya. Oh, Abi sudah hafal 3 juz loh. Nah, ini penting.
di dalam lingkungan yang terkecil kita, itu keluarga kita harus bisa ada di situ kegiatan fastabiqul khairat. Bahkan nanti di lingkungan yang terbesar, dulu di pesantren kami, itu ketika setiap bulan ada penempelan target-target. Jadi tercapai target berapa, si A 20, si B 30 halaman gitu. Akhirnya kita ngeliat, wah dia 30 halaman nih, bulan besok saya harus bisa ngelebihin dia. Itu ada namanya fastabiqul khairat. Kita ini dalam agama ini ada fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam menghafalkan Al-Quran. Makanya penting kita membangun lingkungan penghafal Al-Quran. Ya, bagaimana membangun lingkungan para penghafal Al-Quran dalam interaksi Al-Quran? Yang pertama kita bisa membangun percakapan Qurani. Ya, bangun percakapan Al-Quran. Percakapan ahli Al-Quran adalah soal sharing menghafal, saling berlomba dalam menghafal, juga saling melengkapi ilmu dalam menghafal. Proses ini dapat dibangun dalam lingkungan keluarga yang memiliki keinginan tinggi dalam menghafal, hingga lingkungan masyarakat yang lebih tinggi. Jadi masyarakat ini bisa dibangun dari sisi interaksi Al-Qurannya. Bagaimana percakapan-percakapan di area terkecil lingkungan keluarga inti ataupun yang terbesar nanti di lingkungan masyarakat bisa dibangun dari interaksi-interaksi Al-Quran. Luar biasa seperti ini. Bahkan kita juga bisa membangun pencapaian keluarga dalam menghafalkan Al-Quran. Kita bangun tuh. Bagaimana keluarga mampu menyusun target menghafal Al-Quran melalui semangat dalam membangun target keluarga dalam jangka waktu panjang dan pendeknya. Jadi waktu panjangnya per hari berapa hafalannya, per bulan berapa, per tahun berapa. Buat lingkungan keluarga. Anda sebagai kepala keluarga, Anda memiliki amanah. Apa amanah Anda? Bangun keluarga Anda dalam interaksi Al-Quran. Ya. Kemudian juga kita harus bisa memiliki lingkungan yang baik. Baik dari sisi offline maupun online yang mendukung. Dan sekarang banyak sekali komunitas-komunitas dalam kegiatan menghafal Al-Quran yang online dan juga yang offline. Begitu. Dengan memiliki komunitas online, offline, Anda terdorong untuk tumbuh menghafal Al-Quran. Dapat mengikuti pengajian, komunitas menghafal untuk membangun semangat. Jadi kita nggak bisa sendiri. Dalam penyusunan target yang seluruhnya sudah fix, hafal fix, murojaah fix, konsisten fix, bangun juga lingkungan yang fix. Lingkungan fastabiqul khairat dalam kegiatan menghafal Al-Quran. Cari komunitas-komunitas dalam menghafal Al-Quran. Dan sekarang sudah banyak, tinggal Anda mau cari atau enggak gitu. Makanya di sini kita harus punya namanya semangat. Sekali lagi, semangat ini dari diri kita sendiri. Semangat yang luar biasa dalam proses kita menghafalkan Al-Quran. Gitu loh. Milikilah namanya ulumul himmah. Semangat yang tinggi. Cita-cita yang besar. Dalam menghafal Al-Quran. Harus punya himmah yang tinggi. Tentu dihasilkan oleh motivasi yang luar biasa membara. Jadi Anda harus punya dalam diri Anda ini semangat yang membara. Makanya kalau kita belajar ilmu semangat, ada 5 fase dalam tingkatan semangat menghafal. Ada orang yang futur kerjaannya. Jadi ketika dia menghafal futur kerjaannya, baru buka Al-Quran, sudah lemas, sudah nggak mau, gitu kan? Karena dia ada kefuturan, futur kerjaannya. Gitu. Bahkan ada juga orang yang hanya semangatnya di awal aja, masih mending ada semangat. Kalau orang udah futur, baru buka, langsung nggak mau, langsung tidur, nggak semangat. Ada juga orang yang semangat di awal aja. Ya. Ada semangat di awal aja, tapi pas di tengah-tengah dia sudah lemas, sudah nggak tahu. Gitu. Karena semangatnya hanya di awal aja. Ya. Ataupun ada juga semangatnya di motivasi dulu. Ya. Atau ada juga yang semangat konsisten, bahkan ada juga yang semangatnya membara. Jadi bukan hanya dia konsisten aja, tapi di dalam dirinya itu ada membara semangatnya luar biasa. Karena dalam dirinya ini punya himmah, punya semangat. Juangnya tinggi. Berjuang dalam menghafal. Gitu, harus ada semangat. Jangan letoy, jadi orang kok letoy. Semangat. Gitu. Nah, makanya di sini penting sekali lagi kita semua sebagai penghafal Al-Quran haruslah memiliki target dan perencanaan yang jelas. Juga semangat. Punya reward dan punishment. Reward buat kita lebih semangat. Punishment supaya kita nggak ngelakuin lagi.
dan berbagai perencanaan matang dalam perjalanan menghafal Al-Quran. Anda sebagai seorang penghafal Al-Quran, ini saya beri wasiat, Anda harus punya semangat yang membara, harus punya ketinggian akan semangat, cita-cita yang tinggi. Begitu. Berikan reward kepada diri Anda sebagai Anda menghargai diri Anda sendiri. Dengan kita menghargai diri kita sendiri, kita akan semangat menjalani diri hati kita, menjalani pribadi kita, menjalani aktivitas kita. Gitu ya. Selanjutnya apa? Kita selalu ingat target-target kita. Fikskan 5 hal. Fix dari sisi target. Fix dari sisi hafal. Fix dari sisi murojaah. Fix dari sisi konsisten. Itu harus fix semua. Dengan begitu Anda akan menghasilkan hafalan yang berkualitas. Mulai pilih target Anda, ukur pribadi Anda, dan mulailah semangat dalam menghafal Al-Quran. Baik, semoga pelajaran pada malam hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf tadi kalau ada sedikit batuk. Kalau Anda ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Gak usah malu-malu, tulis aja sebanyak-banyak yang di kolom komentar. Kalau kami ada waktu, kami akan jawab semampu Anda. Sehingga tujuan kami ini mulia, supaya rakyat Indonesia dan dunia semangat dalam kegiatan menghafal Al-Quran. Saya Amildan Official, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.